Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Freelance dengan saya Yudhistira. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan sederhana apa itu perbedaan antara situs Fastwork dan Fiverr. Semoga di video kali ini bisa memberikan sebuah referensi bagi teman-teman yang memutuskan sedang bekerja atau mau bekerja atau sebelum bekerja di Fastwork dan Fiverr. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia 5 perbedaan antara situs freelance Fastwork dan Fiverr. Di perbedaan pertama itu adalah penggunaan bahasa. Mengapa penggunaan bahasa ini sangat penting? Karena dalam dunia kerja, mau itu di kantor atau bekerja secara freelance, ilmu komunikasi ini sangat penting dan sangat membantu kita untuk paham dan mengerti apa yang dimau oleh si calon klien atau atasan kita. Hal ini tentunya dapat mengurangi yang namanya miskomunikasi antara lawan bicara kita. Di Fastwork merupakan situs freelance yang menggunakan bahasa Indonesia. Rata-rata klien juga berasal dari Indonesia. Ya cukup mempermudah kita berkomunikasi dengan klien. Nggak perlu repot-repot lagi menggunakan Google Translate atau penerjemah lainnya. Di Fiverr lebih banyak memiliki pilihan bahasa. Hal ini sesuai dengan cangkupan pasar Fiverr, yaitu pasar internasional. Tapi sayangnya untuk bahasa Indonesia masih belum tersedia di Fiverr. Pada umumnya bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Jadi kita perlu juga belajar yaitu bahasa Inggris karena rata-rata klien Fiverr menggunakan bahasa Inggris tersebut. Perbedaan kedua itu ada di metode pembayaran. Hal ini sangat harus teman-teman kuasai atau ketahui sebelum memutuskan bekerja sebagai freelance. Kan nggak lucu kalau seandainya teman-teman capek kerja, nggak tahu cara cairin uang hasil kerjanya. Di Fastwork untuk saat ini hanya menggunakan metode pembayaran lewat rekening bank. Dengan ketentuan buku rekening bank harus terlihat jelas dan menyajikan nama akun yang sama dengan kartu identitas yang diunggah. Sedangkan di Fiverr memiliki metode pembayaran yaitu menggunakan PayPal, Payoneer, dan transfer bank. Kebanyakan metode yang sering digunakan freelancer di Fiverr adalah menggunakan PayPal karena dinilai lebih cukup simpel dan gak repot. Dengan catatan, semua data bank harus sesuai dengan akun yang kita daftarkan di Fiverr, karena kalau berbeda akan bermasalah di proses pencairan nantinya. Dan yang ketiga, perbedaan fitur layanan. Nah, dalam hal ini merupakan bagian yang menjadi pembeda antara setiap situs freelance. Kalau bicara secara umum, tujuannya pasti sama, yaitu mempertemukan kita dengan si calon klien. Di Fastwork tidak memiliki fitur yang spesial menurut saya. Jadi gambarannya kita hanya menunggu si calon klien untuk menghubungi kita, kemudian kita diskusi masalah harga dan ketentuan lainnya. Artinya si calon klien tidak bisa langsung memesan jasa yang sudah kita pasang. Ada sebuah rangkaian awal yang harus klien lakukan, yaitu menghubungi kita melalui kolom pesan. Setelah semua sudah selesai dan deal, lalu kemudian kita mengirimkan sebuah penawaran kerja dan diteruskan oleh si klien. Beda lagi dengan halnya di Fiverr. Di Fiverr kita tidak hanya menunggu pesanan order masuk, akan tetapi kita bisa melihat halaman yang namanya buyer request atau permintaan yang dibutuhkan oleh si calon klien kita. Kalau seandainya sesuai dengan spesifikasi kita dan kategori pekerjaan kita serta anggaran dan biaya kita bisa mengisi request tersebut. Tentunya ada sebuah persaingan karena bukan hanya kita yang mengisi sebuah request tersebut. Di Fiverr juga sangat mengejutkan karena jangan heran kalau seandainya klien kita langsung mempekerjakan kita tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu. Dan yang keempat, perbedaan mata uang dan durasi pembayaran kerja. Poin ini juga menjadi pembeda antara situs freelance Fastwork dan Fiverr. Rata-rata freelance Indonesia diuntungkan dengan adanya perbedaan nilai mata uang ini. Yang kita tahu adalah nilai mata uang dolar tentunya lebih besar daripada rupiah. Untuk durasi pembayaran rata-rata memiliki waktu kurang lebih 2 minggu, dihitung setelah si klien menyetujui hasil kerja kita. Sebagai contoh, kalau di Fastwork dalam 1 bulan ada 2 kali pengiriman pembayaran.
di minggu kedua dan di minggu keempat, biasanya di hari Selasa. Jadi bisa diartikan fast work tidak menghitung hasil kerja kita berdasarkan tanggal penyelesaian kerja, akan tetapi lebih menjadwalkan pencairan uang hasil kerja kita selama 2 minggu sekali. Sedangkan di Fiverr, pencairan uang hasil kerja diproses selama 2 minggu, dihitung dari tanggal penyelesaian kerja, dan informasi pencairan kerja tersebut sudah ada di halaman akun Fiverr teman-teman. Yang terakhir, yang kelima, yaitu tentang kebijakan di setiap situs freelance. Walaupun freelance dikenal sebagai profesi yang bebas, dalam artian bebas menentukan biaya, bebas menentukan jam kerja, dan bebas menentukan di mana enaknya kita bekerja, ada sesuatu yang harus teman-teman ketahui, yaitu seorang freelance harus mematuhi aturan kerja yang sudah ditentukan oleh platform atau situs web di mana teman-teman bekerja. Contohnya di Fastwork, ada beberapa ketentuan yang sangat berbeda antara Fiverr dan Fastwork. Salah satunya adalah berbagi kontak informasi. Di Fastwork kita diperbolehkan memberikan kontak informasi, entah itu nomor WhatsApp, email, kepada klien kita. Tetapi dengan catatan bahwa si klien harus membayar terlebih dahulu harga jasa dan status kita sedang bekerja. Setelah itu kita bebas berkomunikasi dan berbagi kontak di halaman pesan. Saya kurang tahu apa motif dari tim Fastwork memberikan kebebasan seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu alasan mengapa Fastwork memberikan sebuah aturan seperti itu, silakan ditulis kolom komentar. Sedangkan di Fiverr, kita sangat dilarang keras untuk berbagi kontak informasi kepada klien kita. Tidak peduli si klien sudah membayar atau belum. Nah, itu dia tadi 5 perbedaan antara situs Fastwork dan Fiverr. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.